Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di materi PKK ya. Untuk materi kita hari ini mempunyai 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis peluang usaha. Kemudian peserta didik masih mampu mengategorikan peluang usaha, dan peserta didik mampu menentukan peluang usaha. Oke, apa itu peluang usaha ya? Peluang usaha itu adalah kesempatan yang ada untuk bisa dimanfaatkan dalam memperoleh keuntungan bagi seorang wirausahawan. Nah, jadi misalkan di area rumah kalian, misalkan ada peluang usaha apa nih yang bisa dimanfaatkan ya. Silahkan diidentifikasi, misalkan usaha menjadi seorang YouTuber bikin, atau mungkin ada juga yang menjadi seorang wirausahawan yang jualan masker, atau ada yang juga jualan alat-alat kecantikan, misalkan MS Glow atau apa ya, atau misalkan ada juga yang menggunakan jasa, misalkan jadi usaha delivery, misalkan pesan apa nanti kita dapat komisi, itu juga peluang usaha. Misalkan kita punya rasa percaya diri dan keyakinan supaya bisa jalankan dengan kreativitas kita. Jadi seorang wirausahawan itu punya ciri khasnya seorang yang kreatif ya. Kreatif itu menggunakan otak-otak kanan, biasanya yang jago menghayal ya, mengimajinasikan kira-kira mau membuat apa nih supaya bisa menghasilkan uang misalkan ya. Kemudian ada beberapa sumber-sumber peluang usaha ya. Seorang wirausahawan itu harus jeli melihat peluang, misalkan yang dapat menghasilkan keuntungan, maupun dari sumber-sumber yang misalnya yang terdekat dulu. Peluang itu bersumber bisa dalam diri atau internal ataupun dari luar. Nah, apa yang itu yang peluang dari dalam diri? Misalkan yang peluang dari dalam diri, peluang internal misalkan dari hobi, keahlian, latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman. Misalnya ada yang hobi nonton YouTube nih. Nah, kalian bisa merekam video-video yang kreatif, nanti di-upload di YouTube-nya. Semakin banyak upload video, makin banyak yang menonton dan subscriber-nya bertambah, itu bisa menghasilkan ya. Nanti bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Misalkan yang YouTuber Atta Halilintar tuh subscribe-nya udah jutaan, itu dalam waktu sebulan itu bisa menghasilkan uang lebih dari 100 juta. Itu dari konten. Makanya banyak yang membuat jadi seorang YouTuber. Jadi membuat video-video kreatif yang bisa disukai orang. Misalkan terserah kalian videonya apa aja. Kemudian dari keahlian, misalkan yang punya kemampuan di bidang rekayasa perangkat lunak, misalkan membuat program nih, nanti buat videonya, nanti diupload. Kemudian dari latar belakang pendidikan dan pengetahuan, ini sangat penting ya. Misalkan kalian selama ini kan sekolah untuk mendapatkan ijazah. Dan dari latar belakang pendidikan yang ijazahnya SMA, SMK, itu pasti keahliannya atau latar belakang pendidikannya lebih baik daripada yang lulusan SMP ataupun SD. Kemudian dari pengalaman, misalkan orang-orang tua kalian yang punya pengalaman di bidang kuliner, ada yang jualan, ada yang jadi seorang wirausahawan, itu pengalamannya lebih dalam ya. Jadi dari pengalaman itu akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Kemudian dari peluang eksternal itu misalnya dari lingkungan keluarga, lingkungan rumah, atau mungkin peluang usaha dari perubahan yang terjadi. Misalkan yang perubahan yang terjadi itu kalau dulu kan usahanya secara konvensional ya, misalkan jualan di warung. Tapi kan sekarang ada perubahan zaman itu dengan sistem online. Misalkan kalian cukup buat produknya di rumah, diposting di Facebook ataupun di YouTube ataupun di Instagram,
nanti ada yang pesan, nanti tinggal delivery. Itu peluang usaha juga. Kemudian peluang dari konsumen, misalkan nih dari rumah kalian ada peluang usaha yang lagi marak, misalkan ada jualan seblak nih, misalkan yang suka seblak, bisa jualan juga. Ada juga peluang dari gagasan orang lain, misalkan ada yang celetuk nih, bagusnya nih usaha apa gitu, dari orang misalkan mau jualan baju nih, ternyata kita punya ide kreatif dari peluang jualan baju tersebut, pengen seperti jualannya secara online. Itu juga peluang usaha walaupun dari gagasan orang lain. Dan ada peluang usaha dari informasi yang diperoleh, misalkan setiap orang itu ada yang informasinya cepat, ada yang lambat. Misalkan ada yang suka beli online di Lazada ataupun di Shopee ya. Nah, orang lain belum tentu tahu cara membeli di Shopee tersebut. Nah, bisa kita manfaatkan supaya bisa pesannya ke kita, nanti kita dapat komisi dari kita yang pesankan, nanti kita yang bayarkan. Nah, si konsumen cukup lihat mau beli apa nih di online-nya gitu, bisa kita fasilitasi. Itu sumber-sumber peluang usaha. Kemudian dari ciri-ciri peluang usaha itu yang pertama bersifat orisinal, bersifat menjangkau ke depan, bersifat kreatif dan inovatif, dan kelayakan usaha sudah teruji. Misalkan bersifat orisinal, kita walaupun misalkan kita cuma jualan seblak, antara jualan si A dan si B pasti punya ciri khasnya atau rasanya akan berbeda walaupun jualannya sama. Nah, kemudian itu bersifat orisinal. Jadi ada ciri khasnya. Misalkan nasi goreng di area tempat kalian, tetangga kalian dengan yang ada di pasar Kadipaten misalkan. Itu pasti rasanya berbeda walaupun ininya jenisnya sama nasi goreng, tapi ada ciri khasnya setiap orang dari rasa, misalnya ada bumbu khususnya gitu. Ya, bersifat orisinal. Kemudian bersifat menjangkau ke depan. Kita harus bisa membaca pasar nih, kira-kira kedepannya usaha tersebut bisa meledak atau bisa viral supaya bisa berkembang usahanya. Kemudian bersifat kreatif dan inovatif. Misalkan kita jualan nasi goreng di rumah. Nah, misalkan ide kreatifnya membuat postingan di Facebook ataupun postingan di web, ataupun ada di Instagramnya foto-foto yang kreatif, yang bagus, edit dulu supaya bagus. Kemudian kelayakan usaha sudah teruji. Nah, dari misalkan kita bisa membaca pangsa pasar bahwa usaha tersebut lagi viral atau lagi banyak digandrungi orang, atau usaha dan tetangga bisa maju walaupun dengan usaha tersebut. Jadi sudah teruji kira-kira peluang usahanya sukses enggaknya. Itu ciri-ciri peluang usaha. Kemudian unsur-unsur dalam peluang usaha itu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, pengamatan pasar ini sangat penting ya. Jadi harus bisa, seorang wirausahawan itu bisa mengamati pasar, kira-kira peluangnya besar enggak untuk sukses. Kemudian membuat inovasi baru walaupun jenisnya sama, tapi inovasi baru misalkan dengan cara yang berbeda penjualannya, itu akan menghasilkan inovasi yang baru atau berbeda dari yang lain. Yang ketiga adalah sesuai keahliannya. Tentunya jika kita usaha, minimal kita bisa melakukannya sendiri, jadi tahu. Jangan sampai kita nggak tahu sehingga dibohongin oleh orang lain. Jadi harus ada keahlian khususnya. Kemudian memanfaatkan jaringan bisnis. Nah, ini yang sangat penting ya. Jadi untuk semakin banyak kita berteman, semakin banyak kita melebarkan jaringan, maka bisa usaha kita akan makin berkembang ya. Jadi tidak hanya sebatas di area rumah saja. Dengan sistem online itu bisa menjangkau hampir seluruh Indonesia dengan pengiriman paket ya. Kemudian memanfaatkan produk dari perusahaan lain, bisa juga seperti ini. Misalkan barangnya dari orang lain kita yang jualkan, misalkan usaha alat-alat kecantikan, atau mungkin kita kerjasama dengan jenis usaha yang ada, misalkan kita yang
promosikan nanti barangnya ngambil dari orang lain, itu bisa manfaatkan produk dari perusahaan. Jadi banyak sekali untuk peluang usaha yang kita bisa manfaatkan ya Bapak siswa-siswa. Nah untuk tugas individunya ya, silahkan kerjakan di buku tulis atau misalkan diketik nih di Microsoft Word, nanti di save format PDF atau di foto aja buku tulisnya boleh, nanti bisa di upload ya tugasnya, nanti Bapak kirimkan Google Formnya supaya bisa diupload tugasnya. Tugas yang pertama adalah kalian harus menganalisis peluang usaha yang ada di lingkungan area kalian. Yang pertama, misalkan daftar peluang usahanya apa saja, minimal 5 jenis peluang usaha, misalkan jualan seblak, atau ada jualan pakaian ataupun jualan masker ya, silahkan pilih 5 jenis yang paling berpeluang usahanya di area kalian. Yang kedua adalah resiko usahanya. Misalkan pilih 2 jenis dari 5 jenis peluang usaha tersebut yang kemungkinan paling berhasilnya paling besar. Misalkan mau pilih yang jualan masker sama jualan seblak, resiko usahanya yang jualan masker misalkan tidak laku karena kurang promosi, kemudian yang jualan seblak mungkin resikonya rasanya kurang enak ataupun promosinya kurang, jadi resikonya apa saja dari 2 jenis peluang usaha tersebut. Yang ketiga ada alasan kamu memilih 2 jenis usaha tersebut. Misalkan mau pilih seblak karena di area saya misalkan sangat menyukai seblak. Yang kedua banyak yang jualan seblak tapi rasanya kurang enak, misalkan. Jadi alasannya silahkan dicantumkan. Yang keempat, ide kreatif apa yang akan kamu lakukan supaya 2 jenis usaha tersebut dapat berhasil dan berkembang. Misalkan saya mau promosiin ke tetangga pakai brosur, atau mungkin saya akan posting di Facebook dan menawarkan ke teman-teman saya, atau mungkin saya akan membuat ide kreatif supaya memudahkan pelanggan dalam membelinya, misalkan via WA, via chat, atau via Facebook ya, supaya si ininya memudahkan si pelanggan untuk membeli. Misalkan ada jasa deliverynya juga ya. Mungkin itu untuk tugas minggu hari ini ya, silahkan dikerjakan. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar ya, nanti barangkali Bapak bisa bantu menjawabnya untuk materi tentang peluang usaha ini. Jadi cari peluang usaha di daerah kamu yang bisa menghasilkan uang dan mungkin kamu bisa praktekkan langsung. Oke, untuk pertemuan kita ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.